Saya ini Bang Refli, saya ini kan di beberapa tempat dihadang, di beberapa tempat tidak boleh. Tadi sudah saya ceritakan sebagiannya. Visa-visa saya di luar negeri di cancel, visa entry yang sudah dapat dibatalkan. Ada yang dibatalkan di airport, ada yang sudah sampai di sana suruh pulang di beberapa tempat. Saya berharap dengan dialog dengan Dr. Refli Harun itu memperbaiki, memutihkan nama saya. Tapi nampaknya petang ini malah makin hitam. Jadi kadang-kadang apa yang kita sampaikan benar itu ditolak di depan, tapi di belakang dijadikan bahan perenungan. Jadi jangan mundur, tak, ya. Jadi sampaikan saja sebaik-baiknya. Saya ini Bang Refli, saya ini kan di beberapa tempat dihadang, di beberapa tempat tidak boleh. Tadi sudah saya ceritakan sebagiannya. Visa-visa saya di luar negeri di cancel, visa entry yang sudah dapat dibatalkan. Ada yang dibatalkan di airport, ada yang sudah sampai di sana suruh pulang di beberapa tempat. Saya berharap dengan dialog dengan Dr. Refli Harun itu memperbaiki, memutihkan nama saya. Tapi nampaknya petang ini malah makin hitam. Kenapa, Tat? Kenapa makin hitam? Karena mungkin saya akan dikelompokkan dalam orang yang melawan. Waduh, saya ini ngomong apa adanya. Bagaimana? Saya tidak menganggap Bang Refli sebagai jamaah lovers saya dan tidak pula sebagai hater. Saya menempatkan Dr. Refli Harun seorang pakar tata negara yang pernah punya jabatan, orang yang bebas independen. Sebagai seorang Dr. Refli Harun, apa yang mesti saya lakukan? Tat, waduh, saya nggak sopan nih, masa saya menasihati Ustadz Somad? Tapi tidak apa-apa, saya sampaikan aja. Maka dari awal saya tidak panggil Bapak, saya panggil Abang. Oke. Nah, jadi kalau tua memang tua saya, Sobat Era sekalian. Saya 50 tahun ini. Sebenarnya saya minta itu, Tat, di testimoni. Tapi sayang kita nggak kenal waktu itu. Saya sempat kirim ke Ustadz, minta kalau bisa memberikan testimoni walaupun tidak kenal, ya kan. Tapi mudah-mudahan sekarang kita berkenalan lebih baik. Jadi begini, Tat. Saya ingin refleksi diri saya sendiri, Tat. Refleksi diri saya sendiri adalah, bagi saya jabatan itu amanah saja. Kita tidak takut menjabat, tapi tidak takut juga kehilangan jabatan. Satu. Dan tidak pun punya ambisi juga untuk menjabat. Jadi kita hidup secara bebas saja. Orang setuju syukur, tidak setuju tidak apa-apa juga. Toh akhirnya kalau kita bersikap rasional, dilandasi hati yang baik, yang bersih, orang kan akhirnya paham juga bahwa kita mengatakan sesuatu itu apa adanya. Sebenarnya saya sering mendengarkan juga, jadi ada seorang pejabat yang dulu saya pernah di sana mengatakan, waduh, Refli itu suka ngeritik, tapi yang dia bilang itu benar. Jadi kadang-kadang apa yang kita sampaikan benar itu ditolak di depan, tapi di belakang dijadikan bahan perenungan. Jadi jangan mundur, Tat, ya. Jadi sampaikan saja sebaik-baiknya. Cuma untuk pemerintah juga. Saya ada pidato di Universitas Flores. Saya katakan begini, tugas negara itu adalah melindungi segenap bangsa. Tugas pemerintah, tugas penguasa. Jadi yang dilindungi itu baik mereka yang setuju, yang tidak setuju, baik yang pro maupun yang kontra. Jadi tidak boleh negara memilah-milah. Wah, ini Ustadz Abdul Somad tidak pro saya, maka visanya kita halangi saja. Nggak boleh. Semua harus dilindungi, karena itulah fungsi negara. Itulah raison d'être kita punya negara. Bernegara kan begitu. Kita ingin dilindungi, ingin disejahterakan, ingin dicerdaskan. Dan pemerintah tidak boleh menggunakan kelompok masyarakat lainnya untuk mengadu domba kelompok masyarakat lainnya. Jadi kita yang tidak setuju ini dihantam dengan para buzzer dan fans club, dan di mana buzzer itu misalnya digerakkan oleh negara. Waduh, kalau begitu negara itu betul-betul dia khianat, ingkar janji. Jadi kalau ada orang yang kritis, yang berbeda pendapat, ya dengarkan saja. Kalau saya katakan, kalau pendapat dia benar menjadi bahan renungan, bahan introspeksi. Tapi kalau pendapat dia
keliru kan menjadi justru menambah legitimasi. Artinya pemerintah itu makin kuat dia, karena berapapun orang yang mengkritiknya ternyata tumbang semua yang mengkritik itu, tumbang dalam tanda kutip. Tapi kalau misalnya kritik itu benar, kritik itu kemudian dihantam balik, diserang balik, maka negara menurut saya akan menuju jurang kehancurannya. Tidak ada negara yang hidup dalam otoritarianisme bisa bertahan selama-lamanya. Orde lama tumbang, orde baru tumbang. Bang Rapli Harun, doktor pakar tata negara dari Notre Dame University. Tapi dari pembicaraan tadi saya tangkap bicara tentang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, bicara tentang menerima jabatan adalah amanah, tidak mengejar jabatan dan lain sebagainya, dekat kepada pemahaman agama. Bagaimana Bang Rapli belajar agama Islam? Ampun dah. Saya sekolah di UGM, S1-nya. Kemudian S2 saya ambil UI. Lalu kemudian saya dapat Fulbright dan belajar di Notre Dame. Itu Universitas Katolik. Tapi kan saya belajar International Human Rights Law. Kemudian S3-nya saya ambil di Padang. Jadi biar banyak alma mater kan. Saya ada 4 alma maternya. Jadi sengaja dibegitukan. Karena ada teman saya Profesor Saldi Isra di sana. Tapi saya ini kan sebenarnya kan punya tradisi rumah di Palembang dekat musola. Jadi waktu saya SD suka sekali saya dengar ceramah kiai-kiai kampung itu kan, seminggu sekali atau ceramah-ceramah bulan Ramadan begitu. Jadi ya paling tidak modal dengan ceramah kiai kampung. Tapi ya, intinya kan hal-hal seperti itu kan rasional saja. Kalau kita mengejar jabatan, wah gampang sekali. Kan saya diam aja ketika jadi komisaris utama, diam, bela terus pemerintah, pasti naik jabatannya, benar nggak? Ya kan? Karena yang paling gampang adalah kalau kita menunggangi arus. Tapi kalau kita melawan arus berat dimanapun. Saya tadinya berharap pada pemerintahan Jokowi ini, frankly speaking, tahun 2014 ketika berhadapan dengan Prabowo, kita tahu bahwa track record Prabowo seperti apa, track record Jokowi seperti apa. Berharap bahwa Jokowi akan membawa bangsa kita ke dalam tadi baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Tapi rupanya masih banyak halangannya ya. Saya kira bukan karena ketidakmampuan Presiden Jokowi saja, tapi halangannya begitu besar sehingga perlu effort yang lebih besar lagi. Nah, tugas kita mengingatkan bahwa ada tugas besar di depan, yaitu melindungi segenap bangsa, mencerdaskan kehidupan bangsa. Kalau belum apa-apa, diadukan ke polisi, pencemaran nama baik, menyebarkan fitnah, berita bohong, dan lain sebagainya. Lama-lama nggak ada lagi orang kritis di Republik ini. Karena siapapun yang kritis dengan kekuasaan, maka akan berhadapan dengan mata hukum, ya, pisau hukum. Wah berat. Jadi yang ada adalah orang yang membenarkan semua tindakan pemerintah, walaupun tindakan itu salah dan keliru. Ya, begitu, Luar biasa Bang Rapli. Saya berharap Bang Rapli terus berkarya mencerdaskan melalui konten-konten di media sosial. Ya, supaya masyarakat ini punya pilihan, jangan hanya searah saja. Kalau ada orang yang khawatir melawan arus itu berat, saya kira Bang Rapli kuat melawan arus karena wong kita galo makanannya kapal selam. Iya, yang kita makan tuh kroket, bukan roket ya. Orang kadang-kadang bilangnya roket, kroket, kapal selam. Nah, insya Allah lah ya. Tapi mudah-mudahan negara kita baik-baik saja. Aparat keamanan rasional, ya, menteri rasional, presiden rasional, fans club rasional. Apakah boleh menjadi fans clubnya presiden? Boleh. Yang tidak boleh adalah negara mengeluarkan biaya untuk bazar, itu nggak boleh. Tapi kalau fans club boleh aja. Jadi pro dan kontra kan biasa, ya. Saya kira kita tidak boleh dipaksa untuk semua sependapat, tidak boleh juga dipaksa untuk berbeda pendapat. Kalau pemerintah benar, ya kita bilang benar. Seperti saya katakan awal-awal, pembangunan ekonomi bagus, tapi terakhir ini memang agak kacau kan. Lalu kemudian konsolidasi politik bagus, ya. Semua partai menyokong presiden. Tapi law enforcement, saya mengatakan tidak hanya masa pemerintahan Jokowi, masa SBY juga kurang baik, masa Megawati, Gus Dur juga kurang baik, masa Pak Harto apalagi. Indikatornya sederhana, salah satunya adalah CPI, jadi Corruption Perception Index saja. Di situ Indonesia itu masih angkanya kalau tidak salah 39, Ustaz. Kalau 39 itu termasuk negara-negara korup, karena skalanya adalah 0 sampai 25 sangat korup, 25 ke atas sampai 50 korup, 50 ke atas sampai 75 bersih, 75 ke atas sampai 100 itu sangat bersih. Tidak mungkin juga ada 100, berarti 100 itu zero korupsinya. Nah, kita tergolong negara-negara yang masih
masih korup. Negara-negara yang dianggap bersih itu justru negara-negara yang bukan muslim. Misalnya Selandia Baru atau negara-negara Skandinavia. Bahkan ada penelitian yang mengatakan Selandia Baru, Norwegia, Finlandia atau Norwegia di Skandinavia itu adalah negara yang islami. Coba bayangkan. Negara islami itu justru bukan negara yang penganut mayoritasnya Islam. Kan memprihatinkan. Kalau begitu kan siapa yang kita minta untuk memperbaiki kondisi ini? Kan pemimpin. Terutama pemimpin negara. Barulah pemimpin-pemimpin rakyat atau pemimpin-pemimpin informal seperti Ustadz kan begitu. Pokoknya saya dorong terus Ustadz untuk berbuat banyak bagi negeri ini. Amin. Amin.